udah 7 tahun nih gitu kan Mbak Vini membangun sebuah platform untuk salah satunya menyebarkan bibit-bibit empati lah dengan orang lain. Kalau lagi down, lagi kenapa-napa itu gak apa-apa gitu. Gimana caranya tidak tenggelam di painstorming? Ya, Jadi ada brainstorming mungkin lebih yang kayak solutif. Ada yang cuman jadi painstorming. Jadi kayak iya gue juga gini. Iya. Batasnya gimana sih sampai akhirnya dia malah cuman misu-misu doang? Bikin perpustakaan manusia. Jadi imagine kita kayak ke perpustakaan tapi yang kita pinjam itu bukan buku, tapi kita dengerin cerita orang lain gitu. Story apa yang paling susah dimengerti orang lain? Gila, masyarakat Indonesia susah banget nerima ini. Satu, itu tentang agama sih. Aduh, bisnis sama kemanusiaan tuh kayaknya susah buat blend in. Gimana tuh nyeimbanginnya bisnis dan kemanusiaan? Nah, manusia tuh juga boleh loh berubah. Dan yang paling konstan atau yang paling pasti dalam hidup itu adalah perubahan kan. Manusia itu pasti berubah. That's what makes us human. Hai, kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan aku Anes dan suamiku AI. Saya adalah AI-nya Yasser Fadli. Jangan jadi AI, karena sebagai manusia kita butuh manusia lain dalam hidup kita. And that's why hari ini sebenarnya kita mau ngobrolin soal apa yang membuat kita menjadi seorang manusia. What makes us human? Something that is different than AI, all the technology yang sebenarnya kita bangun gitu kan. Kadang-kadang kita bahkan gak tahu ya sebagai manusia tuh kita harus ngapain. Well anyway gak ada keharusan. So hari ini kita udah mengundang tamu yang mungkin teman-teman familiar, I assume, karena kayaknya mirip-mirip gitu ya audiensnya antara platform ini dengan kita berdua. Jadi kalau teman-teman tahu brandnya namanya adalah Menjadi Manusia. Dan hari ini sudah datang co-foundernya dan juga the soul of Menjadi Manusia, Vini atau Levina Purnama Dewi. Halo, welcome. Oke, so Mbak Vini. Katanya the soul-nya nih. The soul. Ini kayak seru nih buat awal-awal nih. Kan kalau kita lihat di Menjadi Manusia ada 3 founder termasuk dirimu. Ya. Ada Raka, ada Adam dan ada Vini gitu. Ada the brain, the heart and the soul. Itu konsepnya gimana sih? Boleh gak sebagai foundation aja obrolan kita ini? Oke, mungkin kalau misalnya kita ngelihat bisnis tuh si level gitu kan urutannya CEO, si apa. Tapi karena kita bikin medianya namanya Menjadi Manusia, gimana kalau title-nya itu ya kayak manusia gitu. Jadi ada the brain, itu Raka memang yang concepting semua, YouTube konten juga dia gitu. Terus the heart itu Adam, itu emang dia yang tonality tulisan seperti apa, karena dia juga suka nulis. Terus aku nih the soul, yang emang ngerjain semuanya sebenarnya. Tapi kalau misalnya as a person atau as a human being gitu kan nggak bisa hidup tanpa soul. Jadi kayak the clinking kaki kanan coba. Sama the belek. The eye gitu, the ear nanti ada lagi gitu. Ya tapi itu. Oke, ini menarik soalnya kalau aku nggak salah dengar tadi Vini sempat mention ini tadinya adalah passion project gitu kan, sampai akhirnya mungkin sekarang bisa menjadi sebuah institusi yang akhirnya mungkin menghasilkan untuk kamu dan juga tim. Dan aku lihat tim kamu juga nggak sedikit gitu, karena tiba-tiba one day kita lagi ngisi acara, aku dari Menjadi Manusia, terus ada 2 orang datang, terus and then now kamu bersama dengan orang lain, jadi kan kayak you have so many teams, artinya ini passion project ini dalam tanda kutip akhirnya bisa menghasilkan. So pengen tahu sebenarnya gini, apa yang waktu itu menjadi keresahan kamu untuk membangun Menjadi Manusia? Mungkin again this is udah banyak atau sering ditanyain, tapi ada gak sih perspektif yang mungkin berbeda terutama dari the soul? Oke. Mungkin tiap co-founder atau aku sama partnerku tuh punya latar belakang masing-masing lah. Kenapa sih sampai akhirnya kita bikin this platform gitu. Raka waktu itu sempat hampir overdosis, Adam yang lagi di titik bosen-bosennya dalam pekerjaan. Nah mungkin aku bakal bahas banyak dari point of view aku gitu, dimana waktu itu aku tuh ngerasain quarter life crisis gitu. Kayak anak-anak sekarang mungkin banyak yang ngerasa quarter life crisis, tapi sebenarnya it happen di aku gitu waktu itu. Jadi dulu tuh aku lulus dari jurusan yang memang jauh dari apa yang aku suka gitu. Dulu kan emang aku sukanya di bidang kreatif gitu. Terus akhirnya bekerja di tempat yang jauh banget nih, waktu itu di perbankan. Jadi aku to note, aku tuh lulusan sastra terus kerja di bank. Ya mungkin dari dulu kan kayak ya udahlah kerjaan pertama emang siapa yang tahu sih di mana, udah jalanin aja gitu kan kata orang tua. Tapi tuh pas di momen itu aku tuh ngerasa gelisah kayak
kok gini sih, bukannya pekerjaan itu udah udah diri kita yang punya luxury untuk memilih kita mau jadi apa, kita sukanya apa gitu kan. Tapi tuh kok di situ aku ngerasa I have so many potential in me tapi yang nggak bisa dikeluarin gitu. Sampai akhirnya kayaknya aku harus balik deh ke ranah kreatif gitu waktu itu. Jadi waktu itu sempat browsing, ngelamar lagi, terus sempat kerja di agency. Tapi in parallel aku tuh ketemu temanku si Raka ini. Raka tuh teman SD ku sebenarnya. Jadi kita emang lagi catch up. Aku lagi di momen-momen kerja apa ya gue dan segala macam. Dia kebetulan juga lagi di fase-fase yang kayak lagi pengen bikin sesuatu platform gitu. Nah pas di momen itu aku tuh banyak ngobrol-ngobrol sama dia. Dan dia bilang kalau misalnya mau bikin satu platform namanya Menjadi Manusia, yang memang highlighting people life stories lah untuk bisa nyebarin perspektif ke orang-orang gitu. Nah dari situ karena aku lagi quarter life crisis itu tuh, aku tuh selalu percaya bahwa tiap orang tuh pasti punya role-nya dalam hidup gitu kan. Waktu itu adalah satu case hidup yang emang bikin aku tuh jadi teringat soal itu dan lebih fokusin ke diri aku mau jadi apa. Dan aku juga percaya bahwa kayaknya aku harus banyak denger dari orang lain deh. Aku harus denger banyak pengalaman dari orang lain biar tahu aku tuh sebenarnya cocoknya jadi apa ya. Mau hidupnya tuh jadi seperti apa ya. Jadi ya udah tuh pada saat itu oke, kita bikin yuk bareng gitu nih si Menjadi Manusia. Waktu itu emang mereka yang udah punya initial ideasnya bikin si Menjadi Manusia ini dengan nama Menjadi Manusia karena kita pengen capture people life stories yang ujungnya itu untuk memotivasi orang lain dan bikin orang tuh nggak ngerasa sendirian gitu ketika punya masalah. Dari situ terus ditambah lagi waktu itu pas kita udah mulai ngobrol bertiga, kita tuh ngelihat bahwa di social media tuh sering banget ya orang yang hatred, sering banget orang yang ngatain. Padahal itu orang nggak kenal gitu sama yang ngepost gitu kan, tapi kok sidik jari atau jempolnya tuh gampang banget ya buat ngatain orang lain gitu. Kok gak ada rasa empatinya gitu kan. Jadi dari situ kita ngeliat bahwa kayaknya kita bikin this platform itu tuh untuk encourage orang untuk bisa lebih berempati sama orang lain. Karena kita percaya bahwa tiap orang itu punya ceritanya masing-masing gitu, punya jalan hidupnya masing-masing. Si A ternyata adalah seorang transgender. Oke, orang banyak yang ngejudge gitu, tapi dengerin dulu deh ceritanya dulu, dia kenapa sampai kayak gitu. Dan itu yang pengen kita encourage gitu di Menjadi Manusia di awalnya. Sampai akhirnya sekarang udah 7 tahun ya. Tahun ini udah tahun ke-7, ternyata udah lama. Kita tuh gak hanya encourage empathy, bikin orang toleran, tapi kita juga pengen memupuk mereka untuk bisa lebih resilient gitu loh dalam hidup. Jadi gimana mereka berkembang as a person juga gitu kalau mereka ada masalah-masalah. Jadi emang support ecosystem that we create di Menjadi Manusia. Itu sih mungkin for short dan secara cepat ya untuk dijelaskan. Dan ini sebenarnya menarik banget. I do agree. Maksudnya kalau boleh masukin sedikit POV aku kan memang sebagai orang dengan background psikologi dan sekarang berprofesi sebagai matchmaker, aku melihat banyak orang susah terkoneksi dengan manusia lain. Salah satunya adalah karena belum benar-benar paham empati itu seperti apa dan gimana caranya, bahwa kita hate comment aja itu sebenarnya udah bisa menyakiti orang lain dan segala macam. Aku bisa berempati juga sih dengan apa yang kamu sharing, bahwa empati itu jarang diomongin sehingga akhirnya kayak nggak usah ngomongin gimana cara berempati deh, empati kayak apa aja kita masih belum tahu. So aku pengen ngedalamin lagi gitu. Maksudnya ketika tadi kamu bilang bahwa empati menjadi salah satu hal yang kamu pakai, dan tadi kamu juga cerita bahwa kamu pengen capturing life storiesnya orang, artinya kan kamu mengangkat cerita-cerita mereka gitu kan. Apakah memang storytelling ini menurut kamu is the only way atau cara yang paling efektif untuk menyampaikan empati ini, atau kenapa sih kamu pilih storytelling ini sebagai tadi medium dalam menyampaikan empati? Oke, kenapa storytelling? Karena audiens kita tuh banyak di umuran 18-25 ya, emang lagi quarter life people. Dan kita ngelihat bahwa di umuran segitu, termasuk aku pada saat itu ya, kita tuh cenderung resisten kalau misalnya dibilang sesuatu tapi kita nggak tahu reasonnya apa. Kan kayak misalnya kita dibilang jangan hate comment lah gitu.
kenapa emang? Gitu kan pasti ada orang yang langsung resisten. Emang apa? Dampaknya apa segala macamnya. Dan true storytelling itu harapan kita itu menjadi satu medium di mana orang-orang itu bisa understand dulu nih, memahami dari titik atau point of view-nya mereka, kakinya mereka itu seperti apa, sampai akhirnya empatinya itu bisa terbangun gitu. Jadi secara bukan mendikte empati itu seperti apa, tapi dirasain, lu ngerasa relate apa enggak, relevan apa enggak gitu, sampai akhirnya empati itu bisa tumbuh gitu. Karena memang dengan mendengar, dengan sharing itu kan sebuah latihan ya, sampai akhirnya empati itu bisa tercipta gitu. Jadi emang true storytelling yang kita percaya menjadi medium untuk bisa menyebarkan apa yang emang kita pengen sebarkan sih gitu. So bibit dari empati adalah feelings gitu ya. Ini brainstorming aja ya. Bisa gak sih pakai rasional tuh empati? Rasional menurut aku bisa sih, karena ya emang pakai imajinasi gitu kan. Coba gua kalau di menjadi yang orang itu gitu kali ya. Iya kan, kalau misalnya menurutku iya itu feeling sih, dirasain. Empati itu nggak bisa kelihatan bentuknya seperti apa, tapi mungkin itu tadi dari mulai kita kayak coba put us in their shoes gitu. Itu kan menjadi satu yang dibayangin di dalam pikiran gitu kan. Sampai akhirnya muncul deh feelings, nggak enak rasanya kalau gue digituin gitu. Kalau misalnya gue dapet hate comment gitu, jadinya gue nggak mau di kayak gituin. Itu kan satu step empati gitu kan. Atau ya akhirnya dia kena sesuatu yang sama gitu ya. Jadi either lo milih mau berempati duluan atau life make you empati. Iya, mau nggak mau. Iya. Tapi sebenarnya aku malah penasaran gini. Udah 7 tahun nih gitu kan Mbak Vini membangun sebuah platform untuk salah satunya menyebarkan bibit-bibit empati lah dengan orang lain. Apa sih challenge-nya dalam menyebarkan misi baik ini? Tapi di satu sisi masyarakat Indonesia tadi gitu, mungkin ada yang belum tahu, atau misalnya kayak mereka ya baik belum aware ataupun nggak tahu gimana caranya, dan akhirnya itu tadi gitu kan, sehingga pasti membangun awareness itu true storytelling mungkin agak sulit. Jadi challenge-nya dalam mengedukasi terutama masyarakat Indonesia so far 7 tahun ini apa sih? Challenge-nya kalau misalnya dari empati dan storytelling ini sebenarnya mungkin bukan challenge ya, tapi satu yang kita rasain kayaknya ini adalah dampak dari apa yang kita suka omongin deh. Yang pertama itu orang jadi ngerasa nggak apa-apa ya gue kayak gini, which is okay gitu. Maksudnya kalau lagi down itu merasa nggak kenapa-napa itu nggak apa-apa gitu. Cuman kan ada fasenya, ayo woi bangun, jangan ada di fase gitu terus. Betul. Jangan ada di fase mellow, males-malesan atau kayak nggak jadi termotivasi untuk menjadi orang lebih baik lagi gitu. Nah makanya kita mau sekarang tuh ngingetin orang-orang untuk kayak udah, lo aware sama fase hidup lo lagi kayak apa, lo aware sama masalah lo lagi apa, ayo bangun, ngapain untuk bisa bikin diri lo lebih baik lagi. Jadi mungkin itu. Jadi itu sebenarnya yang kita lihat juga dari banyaknya audiens kita sih. Oh iya, mereka banyak yang relate, banyak yang relevan. Cuman oke, what's next? Ayo, yuk bangun, ngapain gitu. Nah itu gimana caranya tidak tenggelam di brainstorming. Jadi ada brainstorming mungkin lebih yang kayak solutif gitu kan, kayak karena gimana nih caranya brainstorming. Ada yang cuman jadi brainstorming. Jadi kayak iya gue juga gini. Nah, itu gimana tuh? Satu sisi kita mau berempati, bikin orang relate supaya dia juga ngerasa punya teman, ada safe space untuk berekspresi, tapi batasnya gimana sih sampai akhirnya dia malah cuman misu-misu doang? Oke. Mungkin aku akan bahas ini on the surface juga ya, karena kan aku bukan profesional di situ, cuman it's just a first step of you aware of yourself sih sebenarnya, ketika teman-teman tuh bisa aware akan kondisi situasi di diri sendiri gitu kan. Jadi misal tadi ada masalah, oh iya gue lagi galau banget misalnya gitu, soal cinta lagi galau banget, tapi gue sedih ditinggalin segala macam, terus kerjaan yang stok terus, tapi nggak ada waktu buat move on-nya gitu kan. Pas aware itu kan emang fase awal untuk tahu oh ya masalahnya apa. Oke, ayo abis itu next benahin diri gitu. Mungkin pada saat lagi experience masalah tuh nggak bisa semudah itu atau secepat itu untuk langsung bangkit, langsung kayak next apa gitu. Cuman biasanya memang ada waktunya
which nggak tahu juga sih waktu sampai kapan. Cuman ya be aware kalau misalnya itu tuh emang first step of what to solve sih sebenarnya. Jadi kita selalu encourage, ya udah sekarang udah tahu, kita juga bikinin wadah ataupun activity yang emang untuk mereka bisa berkembang lebih baik lagi, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi nge-trigger self awareness-nya orang bahwa aware dulu lo kondisinya di mana. Nah, kalau boleh tahu kan abis aware harus diregulasi, gitu kan? Kalau di emotional intelligence ada 4, self awareness, self regulation, social awareness, dan relationship management. Kita masuk ke self regulation. Apa yang teman-teman komunitas menjadi manusia lakuin untuk meregulasi itu? Aktivitasnya ngapain aja sih? Dan yang mungkin bisa jadi inspirasi juga buat para pendengar. Oke, gue mau masuk juga, atau kayak kayaknya gue bisa lakuin sendiri deh gitu. Ya. Oke, kalau misalnya di menjadi manusia sebenarnya kami tuh sering bikin event, melalui event ya. Jadi yang pertama itu kita actively bikin support group, terus juga kita actively bikin perpustakaan manusia. Jadi imagine kita kayak ke perpustakaan tapi yang kita pinjam itu bukan buku, tapi kita dengerin cerita orang lain gitu. Itu kan untuk mendevelop lagi rasa empati lagi, terus juga mungkin ngerasa gak sendirian akan permasalahannya, mendapatkan support system gitu. Terus selain itu kita sebenarnya ini yang baru pengen kita launch gitu ya di tahun ke-7 dan nextnya, untuk punya equipment atau punya modul-modul yang emang bisa nge-equip teman-teman itu untuk bisa lebih baik lagi gitu. Jadi mulai dari e-product gitu, misalnya seperti e-book, terus juga kita journaling segala macam, itu juga satu hal yang emang bisa membantu teman-teman itu untuk bisa meregulasi emosi. Terus selain di menjadi manusia, kita juga ada business unit yang emang fokus ke arah mental health-nya. Namanya Santosa. Nah di situ memang kita encourage orang-orang kalau misalnya emang butuh profesional, they seek help ke profesional deh di business unit Santosa ini. Dan di situ kita juga sering ke company-company atau punya kelas-kelas yang emang bisa lebih deep kepada satu isu gitu. Jadi awareness-nya itu di menjadi manusia, next step-nya itu bisa di Santosa gitu. Kalau misalnya butuh profesional ataupun kelas-kelas yang lebih dalam gitu, sebuah journey. Aku lagi ya? Boleh. Pengen tahu story apa yang paling susah dimengerti orang lain. Misalnya kayak misalnya gini, mungkin ada yang sharing sebagai transgender. Itu kan cukup tabu tuh. Betul. Pasti beragam. I don't know. Gua mungkin nggak begitu riset dalamnya komentarnya seperti apa. I don't know. Ada yang judgy, ada yang berempati. Tapi selain itu, yang kan kalian kan niatnya kan kayak ya siapapun itu bisa sharing dan coba belajar mendengarkan. Tapi ada satu cerita spesifik case yang gila masyarakat Indonesia susah banget nerima ini. Satu itu tentang agama sih. Kalau misalnya ada yang berbeda gitu. Waktu itu kita sempat capture tentang agnostik. Kita disangka media sekuler kayak gitu. Terus ya transgender. Terus ada waktu itu yang transgender tapi Muslim. Tapi uniknya selama ini tuh ya mungkin muncul perdebatan ya di comment section gitu. Cuman ya itulah manusia gitu. Setiap orang tuh punya pandangannya yang berbeda-beda gitu. Dan itu yang pengen kita kasih tahu. It's okay to agree, to disagree gitu maksudnya. Kalau misalnya emang nggak setuju sama itu ya udah nggak apa-apa, let it be gitu. Nah itu kalau misalnya di masyarakat Indonesia sih yang paling sering, yang paling banyak susahnya susah itu untuk masuk dan orang dengerin. Masuk dan dengerin itu di agama. Tapi sebenarnya ada-ada aja gitu yang dengerin. Cuman tuh langsung memunculkan konflik gitu loh. Kayak wah langsung apa? Transgender juga. Cuman karena kita tuh sebuah media kan yang menyediakan wadah. Jadi biasanya yang dipertanyakan itu adalah si sosoknya itu, si yang cerita. Itu yang emang kayak kenapa emang apa segala macam. Jadi perdebatannya lebih ke arah personalnya itu. Untuk kitanya ya kita mau showcase ini loh orang-orang di Indonesia tuh segini macam rupanya, segini diversnya gitu. Dan gimana caranya toleran sama orang-orang ini karena you live with them gitu. Itu yang kita mau capture aja. Tapi apakah kalian cenderung mengambil kasus-kasus ekstrim atau yang common juga di highlight? Kita waktu itu dulu tuh banyakan yang ekstrim. Sampai suatu ketika kayaknya susah ya dapetin brand deals. Paham ya kan? Pas kita terlalu ekstrim tuh kayak kok brand
Gak mau tuh kalau misalnya sungkan. Gak mau di attach sama. Bener. Even waktu itu kita punya video yang toleransi gitu ya, semua agama tuh kita capture. Itu juga ada brand yang kayak enggak deh kok, soalnya kita brand muslim banget, jadi gak bisa. Kalau misalnya ada yang pandangan yang melenceng atau apa, terus kita pengen capture. Waktu itu event perpustakaan manusia tuh kita harapannya highlighting orang-orang yang emang punya perspektif yang unik banget nih, maksudnya yang jarang banget diketahui gitu. Cuman waktu itu ada kerja sama brand juga, mereka ya yang main aman lagi, gak bisa yang tuh ekstrim. Jadi balancing sih kadang kalau misalnya kita ada atau dapetin satu cerita yang emang ekstrim, ya mungkin 1:5 gitu. 5-nya tuh kita coba balancein lagi gitu. Oh oke, paham. Gitu karena sih. Di satu sisi ada idealisme dan ya realistis juga lah ya. Iya juga ya. Betul. Gitu. Tapi aku juga jadi penasaran dari perjalanannya Vini sendiri gitu kan, dalam membangun menjadi manusia udah di tahun ke-7. Ya. Pasti ada dong gitu, maksudnya momen-momen tantangan terberat, terutama kita ngomongin dari emosional. Karena Vini maksudnya pembahasan ini kan tadi kita gak jauh-jauh dari empati, which is related to rasa gitu kan. Jadi ada gak sih tantangan emosional terberatnya Vini, terutama dalam membangun menjadi manusia ini selama 7 tahun? Tantangan emosional aku. Wow, banyak sih sebenarnya. Ini platform kamu untuk cerita kok. Karena jujur ternyata membangun sebuah bisnis terus juga ngomongnya ini tentang manusia gitu ya, itu tuh mendevelop diri aku as a person juga loh. Kayak aku tuh kebayangin kalau misalnya aku gak bikin menjadi manusia, aku tuh kayak pengetahuan tentang psikologis tuh gimana gitu. Karena yang bikin aku jadi diri aku sekarang tuh juga karena ketemu sama banyak orang dan mengetahui segala perspektifnya. Aku jadi dekat banget sama wellness ataupun sama psikologi gitu. Itu semua tuh gara-gara menjadi manusia. By psikologi tadi pertanyaannya by emosional. Tantangannya adalah mikir dulu. Mikir kata-kata yang paling aman. Atau yang paling menggambarkan, mengekspresikan tepat gitu dong. Kita harus berempati. Baik gitu ya. Apa ya tantangannya secara emosional? Lebih ke bisnisnya sebenarnya kalau misalnya susah tuh. Kalau misalnya secara emosional ternyata being an enterprise itu is a lifetime commitment. Dan tiap ada masalah, mungkin kalau misalnya pekerja gitu kan tanggal 25 ya udah deh gajian gitu. Tapi di sini tuh kayak satu sisi kita yang menggaji diri kita sendiri, terus juga ini company mau dibawa kemana, mau seperti apa. Jadi itu tuh yang berpengaruh banget sama emosional diri aku sendiri. Waktu itu tuh aku bikin sama Adam sama Raka di umur aku 23 tahun. Di fase-fase iyain semuanya gitu kan, rasanya kayak semua opportunity keseruan itu semua tuh diiyain, energi juga ada, bikin A bikin B, sampai akhirnya kita ngerasa bahwa makin kesini kayak kita juga harus memilih deh energi kita mau dikeluarin ke yang mana gitu kan. Kita mau bikin event tuh apa, mau bikin activation apa, dan itu tuh tetap growing seiring aku tuh juga tumbuh gitu. Jadi bikin menjadi manusia itu bukan berarti aku ada meraka atau aku personal itu bukan yang paling baik gitu as a human, tapi sama-sama bisa menjalani hidup dan melalui segala prosesnya menjadi manusia berbarengan gitu loh. Jadi rasanya. Jadi ya through all the processes, all the challenges itu tuh juga equal gitu loh, sama gitu. Di company ngerasa apa, di aku as a person tuh juga lagi ngerasain challenge gitu misal. Itu tuh growingnya together. Jadi itu kali ya yang menjadi challenge aku gitu sekarang, karena bikin bisnis selalu ada challenge-nya gitu kan. Dan gimana kita as a person atau aku as a person itu menyikapinya sebagai business leadernya juga, sebagai ownernya juga, tapi as a human being juga gitu. Jadi gimana gitu. Mungkin semoga itu menjawab ya. Ngomongin soal bisnis, dulu tuh gue sempat punya pikiran kayak, aduh bisnis sama kemanusiaan tuh kayaknya susah buat blend in deh, ya kan? Ya bisnis is all about numbers and performance. Walaupun udah kesini gue ngerti bisnis is a human relationship anyway gitu. Gimana tuh nyeimbanginnya bisnis dan kemanusiaan? Nah,
Makanya kita nggak ambil full entrepreneurship gitu cara bisnisnya. Jadi kita ambilnya emang social enterprise. Jadi we balance impact sama profit juga gitu. Dan karena kita memang bikin menjadi manusia ini tuh not for profit gitu awalnya kan, emang for a cause. Kita pengen Oke, gue terima jawaban lo sebagai yang berempati di sini. Iya. Jadi. Iya, kita kan ada misinya gitu untuk bisa bikin generasi Indonesia yang lebih baik lagi gitu, supaya bisa deal with themselves dulu terus bisa maju gitu. Tapi kan di satu sisi kita nggak bisa maju kalau misalnya nggak ada profitnya dong, ya gitu. Makanya kita kenal konsep bisnis social enterprise gitu. Jadi itulah gimana cara kita untuk nggak kapitalis banget, tapi tetap bisa menghidupi apa yang emang mau kita tuju gitu, which is kita lebih besar ke impactnya gitu. Aku ngelihat tren yang muda-muda sekarang punya banyak banyak anak muda sekarang aspirasinya tuh mungkin arahnya ke social enterprise. Kalau maksudnya kayak kalau gue jualan kopi ya udah gitu, profit sebesar. Social enterprise, maksudnya gini, social enterprise, oh biar ada dampak sosial. Si brand A ngerusak lingkungan tapi ada CSR-nya juga, aman-aman aja tuh gitu. Yang bikin social enterprise itu apa? Again lebih fokus kepada dampak sih sebenarnya daripada profitnya. Which is kalau misal tolak ukur berapa persennya itu aku juga nggak begitu paham. Tapi sebenarnya kalau misalnya ya kita ngelihat perusahaan yang besar itu tetap ada CSR, terus greenwashing dan segala macam. Jadi spektrum impact itu tuh juga sangat luas gitu. Mau define impact itu seperti apa juga itu tuh luas banget cakupannya dan jelimet banget, detail banget gitu. Jadi contohnya kenapa menjadi manusia itu social enterprise, jadi tiap event itu tuh kita ukur before-nya kondisinya seperti apa, nanti after event-nya dia jadi ngerasa seperti apa. Nah itu adalah sebuah impact matrix benchmark lah. Ya, kayak benchmark matrixnya, impact matrix untuk dari si menjadi manusia sendiri dan kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi situ kalau konten itu juga bisa diukur, tapi kan emang kita wide banget ya spreadnya. Itu juga bisa diukur, tapi emang lebih menekankan pada beneficiaries langsung aja. Jadi biasanya yang kita ukur itu di event. Jadi misalnya nih event tahunan kita besok itu tuh benar-benar kita ada check-in, mental health check-innya, terus juga kondisi sebelum dan sesudah ngikutin event tuh apa yang dirasain. Jadi lebih deep untuk mengenali apa yang mereka dapetin dari apa yang kita offer sih ke mereka gitu sih. Gitu. Gimana lu mengkomunikasiin ini ke brand? Iya kan? Bener. Itu kan sebenarnya yang susah kan. Brand kan maunya kelihatan yang tangible kan. Betul. Hasil yang tangible gitu. Ini kan ngomongin rasa, gimana ngukurnya gitu kan. Itu yang menjadi challenge juga sih makanya. Apalagi yang di develop itu ada di dalam sini kan. Sini sama sini, gak kelihatan. Dan padahal itu adalah billboard termahal. Parah. Dan paling penting ya, fundamental. Billboard paling mahal adalah consciousness. Lu bisa masuk ke consciousness orang, nggak terukur, tapi seumur hidup diingat. Betul. Impactnya nggak mungkin bisa langsung besok gitu kan? Ya. Apalagi di self development tuh baru kelihatannya 10 tahun. Itu tuh yang emang susahnya di situ, emang di ranah ini, di ranah yang aku pilih. Nah ini kan bermain dengan emotion manusia, mental segala macam dan long term lah gitu. Sampai sekarang 7 tahun, congratulations. Punya anak udah SD gitu. Iya benar juga. Sampai umur 7 tahun. Satu. Apa yang bisa kamu lihat dari tahun pertama sampai ke-7 tuh, segi apa yang paling signifikan? Oke, let's say numbers, community of course jelas. Tapi apa sih yang kalian lihat tapi orang lain nggak lihat? Mungkin dari observasi. Aku tuh suka banget observing people sebenarnya. Jadi makanya suka banget ada di bikin menjadi manusia ini, karena aku bisa tahu banyak orang. Yang aku perhatiin gitu ya selama dari tahun ke-1 tahun ke-7 manusia itu seperti apa gitu ya. Yang pertama, semua orang tuh punya luka. Itu yang orang tuh gak banyak orang tuh aware akan itu gitu. Makanya menjadi manusia juga banyak ngomongin well-being gitu kan. Dan yang harus dibenahi dulu adalah diri sendiri gitu. Agree. Kita punya masalah di relationship atau kita punya masalah di pertemanan, itu siapa tahu ada luka dari diri gitu yang didapetin dari rumah gitu atau dari orang tua gitu. Makanya tiap masalah yang emang tercapture di menjadi manusia atau apa itu pasti ada behind storiesnya gitu. Kenapa dia jadi seseorang seperti itu?
itu juga yang yang menjadi satu yang aku perhatiin di tiap orang untuk memiliki hidup yang lebih baik lagi. They have to be aware dulu nih dari kondisinya mereka sendiri. Abis itu then what should they do? Tapi itu adalah hal yang gak mudah. Gak semua orang bisa aware dengan mudah. Oh trauma gue apa ya? Oh luka gue apa ya? Itu gak akan dengan mudah. Dan itu banyak proses ke psikolog, ke profesional. Gue kenapa sih segala macam itu tuh banyak melalui hal yang banyak. Dan gak semua orang mungkin punya waktu untuk heal itu gitu. Padahal itu adalah satu fundamental thing yang harus dibenerin gitu. Sampai satu generasi itu bisa lebih baik lagi gitu. Bisa lebih tahu mindset yang baik itu seperti apa gitu kan untuk hidup. Dari situ itu yang aku dapetin sama 7 tahun ini. Dan yang kedua, manusia tuh juga boleh loh berubah. Dan yang paling konstan atau yang paling pasti dalam hidup itu adalah perubahan kan. Yep. Manusia itu pasti berubah. Manusia itu through all the challenges, through ups and downs, jalan sebuah masalah yang kita pernah lalui itu tuh pasti bisa menjadikan diri kita tuh seseorang yang berbeda gitu. Makanya kan kita tahu atau kenal sama konsep yang kayak release the old version of you, atau you've outgrown diri lo sendiri gitu kan. Itu kan salah satu yang emang pasti gitu dalam kehidupan. Jadi selama 7 tahun itu yang aku perhatiin di menjadi manusia dan semua orang-orangnya, dan that's what makes us human sih, semua proses itu sampai akhirnya kita menyentuh titik itu kematian. Aku sebenarnya tertarik bahwa di tahun ke-7 ini I've heard kamu menjadi manusia punya ritual untuk merayakan gitu kan anniversary-nya dengan membuat sebuah event. So kalau boleh tahu di tahun ke-7 ini tuh event apa yang kamu buat dan bagaimana ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke, jadi kita tuh punya annual event namanya Hari Menjadi Manusia. Kenapa sih kita bikin namanya Hari Menjadi Manusia? Karena kita tuh pengen ngingetin orang bahwa embrace your life as a human being gitu. Dan yang kita sering lihat kan di TV-TV atau di mana gitu, itu cerita tentang kesuksesannya. Gimana sih si A bisa sukses mendapatkan ini? Gimana sih caranya untuk jadi orang public figure yang engagementnya tinggi, followersnya banyak gitu. Tapi banyak orang yang lupa kalau misalnya di perjalanannya tuh juga gak baik-baik aja gitu. Maksudnya penuh luka, penuh ketabrak-tabrak mungkin. Pernah jatuh bangun dulu mungkin sampai akhirnya jadi orang yang kuat gitu. Jadi di Hari Menjadi Manusia kita pengen ngingetin itu lagi bahwa tiap orang itu punya perjalanannya masing-masing dan embracing as a human being. Di tahun ini tema yang mau kita angkat itu adalah perjalanan tanpa henti. Jadi sama kan kayak tadi yang dari tadi aku share tentang proses dalam hidup. Jadi tiap orang itu pasti berproses sampai akhirnya menyentuh titik gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat ada logo koma di Menjadi Manusia, itu sebenarnya kita ada filosofi koma namanya. Karena gak berhenti sampai situ aja. Betul, karena dalam hidup itu pasti ada kegagalan, kita jatuh, kita bangkit lagi sampai akhirnya titik, dan titik itu ya sudah dalam hidup gitu. Jadi di tahun ini kita pengen ngingetin lagi untuk embracing perjalanan itu. Jadi di eventnya nanti kita akan ada museum sebenarnya, nggak hanya talk show dan juga keynote, tapi ada museum yang emang mengajak orang-orang itu untuk experience dari awal lahir, kita punya harapan seperti apa, habis itu kita mencoba untuk meraih mimpi kita, terus mendalami ataupun experience masalah, terus akhirnya tumbuh lagi sebagai orang yang udah melewati sebuah masalah gitu. Jadi kita pengen mereka juga punya rasa bahwa ya kalau misalnya gagal it's okay, ayo next jadi lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang pengen kita capture. Dan di semua pembicaranya kita juga nggak ngomongin gitu soal pencapaian-pencapaian mereka, tapi gimana sih dia di rumah itu sebagai seorang ibu misal, dengan semua kesibukan-kesibukannya, atau gimana sih cara menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan mungkin. Jadi seperti itu yang pengen kita capture gitu. Jadi as a human being ya gitu yang mau kita emphasize. Berarti kalau misalnya nih Vini bisa merekomendasikan event ini terutama untuk siapa? Oke. Karena kan pasti kan kayak tadi maksudnya ini menarik sih, kamu mengcapture bahwa
ternyata orang-orang yang akan cerita di sana tuh bukan cerita tentang justru pencapaian atau kesuksesannya. Justru kamu pengen meng-highlight cerita-cerita di balik itu gitu. Betul. Jadi dengan mungkin keynote speaker yang ada dan segala macam, kira-kira acara ini tuh akan membantu teman-teman yang kayak gimana sih biar jadi pas mungkin audiens SPO Pato pas dengar kayak I think I can relate with that dan gue mau datang, gue pengen denger cerita mereka dan pain point mereka gitu. Sebenarnya eventnya itu buat semua orang ya, kalau misalnya mau datang. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang lagi punya kegelisahan karena habis gagal, butuh support ataupun mau connecting with people, like-minded people, itu bisa banget ke event kita karena kita nggak cuma talk show untuk dengerin perspektif dari public figure, tapi kita juga ada Arna Bermain namanya, itu satu section di Hari Menjadi Manusia yang bisa connecting orang-orang itu dengan bermain kartunya menjadi manusia. Jadi kita bisa lebih berkenalan lah ya, engage sama satu sama lain. Dan kita juga ada counseling service-nya di situ, ada Santosa, ada counseling offline-nya. Terus juga ada tempat untuk mereka saling support each other sih sebenarnya di situ. Jadi mereka bisa ketemu like-minded people dan saling berteman dengan punya motivasi dan juga support dari yang datang juga gitu. Jadi harapannya sih buat semua orang supaya mereka bisa mereka bisa heal mungkin dan juga bisa berteman dan menjadi orang yang lebih baik lagi sih nextnya. Tuh. Aku punya mungkin satu pertanyaan tapi outputnya bisa 2. Perihal kegagalan. Jadi kalau boleh aku simplify sedikit ya, what makes us human is failed gitu, kegagalan dan luka gitu. Ya bukan hanya itu. I know. Gitu kan. Pengen tahu dong gagal-gagalnya menjadi manusia itu apa aja. Terus sama cerita kegagalan yang paling signifikan dari yang udah sharing dan menginspirasi kamu, dan itu karena apa? Mungkin dari yang paling dekat dulu, which is yang aku bikin sendiri ya, di Menjadi Manusia. Kegagalannya apa? Of course kita pernah ada di fase paling lowest point-nya kita itu after pandemi waktu itu. Uniknya pas pandemi itu tuh kita malah nyayur banget gitu ya, banyak banget partnership dan segala macam karena orang pada seeking for help, professional, maintaining well-being, mental health. Terus setelah pandemi selesai, orang-orang udah mulai offline, kita lupa untuk mikirin what's next-nya dari situ, dari jauh-jauh hari. Jadi pas saat itu kita lack of business projecting sebenarnya di situ dan menyebabkan kita tuh harus lay off most of our employee. Waktu itu employee kita hampir 50 karena kita ada satu unit yang emang kayak creative agency-nya gitu. Itu nggak lanjut. Terus juga ada di situ ya karena tahun berkurang gitu ya partnership karena pada banyak ke konser atau ke yang lain, itu menyebabkan kita harus lay off. Dan dari situ kita mulai kayak mikir, wah dari kemarin kita terlena sama hura-hura ataupun festive moment kita lagi nyayur nih, tapi kita lupa untuk planning ahead yang mungkin bisa terjadi gitu. Dari situ itu tuh super gagal sih rasanya, karena berarti imagine itu aku umur masih apa ya? Ya segitulah ya. 26, 27. Iya ya segitu. Dan harus experience itu. Itu aku sendiri juga nggak ada wejangan gitu dari orang tuh harus gimana segala macam. Jadi benar-benar harus mencari tahu sendiri gitu gimana cara untuk bangkitnya. Dan di situ kenapa kita bisa bangkit, karena kita punya tanggung jawab kan. Lah ini yang remaining harus kita tetap kasih bahan bakar kan, harus gimana gitu. Jadi emang kita jadinya lebih cautious lagi nih untuk kedepannya. Kita lebih mikirin apa yang lebih prioritas. Terus juga kita akhirnya bisa move forward. Dan tadi uniknya menurutku tentang kegagalan, itu tuh sebuah pelajaran yang sangat mahal sih sebenarnya. Dan itu sangat membekas di diri. Jadi kita tuh selalu treat every challenges itu sebagai suatu pelajaran yang harus kita solve. Which is itu happens juga gitu ke diri kita as a person gitu kan. Ketika kita punya challenge, ya banyak orang mungkin ya tergantung ya challenge-nya tuh dalam atau berat banget atau gimana. Tapi I always frame it as something yang harus kita membuat solusinya dari situ. Terus itu bisa bikin kita a better human being abis itu. Jadi kayaknya itu memang esensi dalam hidup sih, dimana
kita tuh emang selalu hidup dengan challenges sampai akhirnya kita grow as a bigger person terus gitu dari situ. Terus gitu. Kalau cerita yang pernah sharing, yang ceritanya benar-benar dia gagalnya parah banget terus bounce back abis itu, ada gak yang menginspirasi kamu juga? Kalau cerita gagal yang kemarin itu tuh maksudnya lebih kepada yang dari perspektif orang-orang yang udah pernah sharing di Menjadi Manusia ataupun di Hari Menjadi Manusia. Sebenarnya ada satu yang menarik, tapi aku sebenarnya agak lupa detail ya. Cuman waktu itu tuh yang sangat menarik ceritanya itu adalah ceritanya Coki. Itu tuh dia sharing gimana dia abis kasusnya, dia kan sangat amat dilihat sebelah mata ya sama orang-orang, tapi dia bisa bangkit lagi gitu untuk as a person. Itu ada satu perspektif yang memang nggak dilihat sama banyak media gitu, yang disorot sama banyak media. Nggak banyak media yang nyorot kegagalannya kan gitu, terpuruk tapi bisa bangkit lagi. Itu jadi satu yang emang buat aku sendiri mengencourage bahwa sih ya semua orang itu manusiawi gitu, itu bagian dari hidup gitu untuk merasakan kegagalan. Justru ada satu, ini jadi melebar dikit ya. Jadi kemarin tuh aku sempat jalan-jalan, terus di perjalanan aku itu emang intention aku tuh untuk ketemu dan belajar sama orang-orang yang aku temuin. Waktu itu aku ketemu sama salah satu orang yang punya satu penginapan lah di Jogja. Terus dia ngasih tahu aku kalau dia tuh belajar tentang hidup itu dari silat. Silat. Justru di silat itu diajarin biasa untuk jatuh dan sakit. Karena itu adalah hal mandatory yang harus orang atau manusia itu tuh rasain. Sampai akhirnya ketika jatuh, ketika sakit itu tuh udah hal yang biasa dan udah tahu how to cope up with it. Dan itulah hidup gitu. Jadi manusia tuh jangan takut sakit, malah kayak sakit itu yang bikin kita sakit tuh bukan sakit ke rumah sakit ya, maksudnya jangan takut jatuh dan gagal dan sakit gitu, karena itu adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita bisa hidup gitu dan menjadi orang yang tough. Itu sih jadi satu hal yang super menarik buat aku. Kalau masih merasakan sakit artinya masih menjadi manusia ya. Kalau nggak merasakan sakit, itu bukan mungkin robot kan? Iya benar, udah robot, nggak punya empati ya kan, gitu. Itu jadi emang it's a process of being a human gitu. Jadi ya itulah. Aku ada satu pertanyaan related ke sini karena ngomongin tadi tiba-tiba keinget lagi kayak jatuh, sakit. Orang pasti punya luka. Mungkin lukanya not necessarily sebuah trauma, tetapi memang artinya ya kita pasti pernah lah mengalami kepahitan-kepahitan dalam hidup. Betul. Yang mungkin akhirnya entah tersimpan atau tidak terolah dan akhirnya menjadi sebuah backlog atau penghambat di dalam hidup kita. Dan sejak after pandemi sih aku ngeliatnya, itu udah mulai rising istilah-istilah healing gitu kan. So yeah, I wanna know your perspective gitu kan Vin, kalau healing journey-nya versi Menjadi Manusia itu tuh gimana sih perspektif kalian? Mungkin iya ya, setelah pandemi ya kata-kata healing tuh lumayan jadi sering diomongin, apalagi kayak banyak yang stres terkungkung dalam rumah gitu. Gue pengen healing, atau stres kerjaan banyak banget gue pengen healing gitu. Padahal healing itu tuh selalu dikaitin sama hal yang seneng-seneng aja ya kan, liburan apa. Which is kalau misalnya stres dan mencari seeking for leisure itu juga nggak apa-apa gitu. Cuman sebenarnya inti dari healing sendiri itu bukan hanya proses seneng-senengnya aja, ya kan. To heal ourselves gitu. Misalnya tadi deh kita punya luka, untuk menyembuhkan itu apakah enak rasanya? Enggak, kita harus ngubek-ngubek diri kita. Ada apa sih ternyata rasanya? Ada apa sih yang bikin kita bersikap seperti itu gitu misal. Itu kan benar-benar a journey to find yourself gitu loh, maksudnya ke dalam diri. Dan itu rasanya nggak enak gitu. Sama halnya mungkin kita mau sehat, kita nggak boleh makan junk food gitu. Padahal kita suka banget sama brand junk food tertentu gitu. Katakan saja seblak. Ya udah, misalnya seblak gitu ya. Misalnya kita mau hidup sehat, tapi kita suka banget sama seblak. Hidup kita tuh makan seblak terus gitu. Nah, nggak bisa, kita harus makan makanan yang sehat. Makanan sehat itu belum tentu enak gitu, tapi itu bagus for your body gitu. And that's healing juga, healing buat body. Makanya olahraga, emangnya lari enak?
lari capek banget. Aku tuh sering banget lari gitu. Tapi 5 kali udah tergopoh-gopoh. 5 kilometer itu udah tergopoh-gopoh. Dan itu, tapi kan manfaatnya adalah buat diri gitu. Jadi healing itu emang proses yang gak hanya senang-senang aja, tapi hal yang sakit-sakitnya itu juga healing proses gitu. Sampai akhirnya bisa menjadi better version of yourself gitu. Dan itu menurut kami di Menjadi Manusia itu adalah sebuah proses yang memang harus dilalui. Kita gak hanya ngasih retreat yang enak-enak aja kok, tapi coba lihat deh ke diri kalian gitu, permasalahannya apa sih yang selama ini dilakuin gitu. Itu kan memunculkan trauma, kesedihan, apa segala macam. That's also a healing gitu. Sampai akhirnya you love yourself with all your flaws, sampai akhirnya embrace dan bisa ikhlas gitu. Ikhlaskan satu matriks yang susah banget tuh kayaknya. Sampai akhirnya di situ, di momen itu, dan bisa hidup lebih baik lagi sih, tanpa memprojecting apa yang emang ada yang belum heal gitu di dalam diri. Gitu. Ya jadi masih related juga sebenarnya dengan healing journey itu kan adalah proses, namanya juga journey gitu kan, proses masuk ke dalam, ya sebenarnya masih selaras lah sama menjadi manusia, which is sebenarnya it's also a process gitu, bahwa ya namanya manusia pasti kita akan punya luka-luka, punya trauma-trauma gitu. Dan maksudnya menjadi manusia juga memposisikan diri berarti salah satu teman berproses itu gitu. Betul. Ya, bahwa kayak ya udah I know it's not great, but hey, if it's necessary then why not gitu ya. So artinya kamu tetap nge-value healing journey sebagai sebuah proses yang perlu dilakukan. Betul. Although it's not easy ataupun gak nyaman gitu ya. Betul. Oke. Gak hanya senang-senangnya aja ya. Itu gak apa-apa kalau mau tiba-tiba 5 kilo berapa menit? Enggak pengen tahu. Gue lagi ngitung something. 5 kilo setengah jam. Setengah jam. Iya. 5 kilo setengah jam untuk kardio. Iya, kardio. Masih lamaan having sex kita. Kenapa? Kamu harus berat up itu tuh kenapa? Apa biar seru aja. Lebih baik itu ya. Iya. Enak. Menjadi manusia kan. Kardio juga ya kan. Selaras ya kan, berdua. Alternatif ya guys. Tapi hanya boleh dilakukan yang sudah sah-sah aja. Hati-hati ntar lo diprotes. Bener. Kamu ada lagi? Enggak, manusia. Baik. Ada sisi biologis di sana. Ya. Betul. Oke. Terus mungkin kalau sedikit lanjutan dan mungkin ini my last question gitu ya. Ngomongin soal healing journey, self development, self love dan tadi menjadi manusia tadi gitu ya. Selama 7 tahun Vini berproses bersama dengan Menjadi Manusia, apa sih yang masih sering disalahpahami oleh audiens, dan apa yang menurut Vini pengen banget nih sebenarnya kalau kamu bisa ngomong ke seluruh masyarakat Indonesia untuk kayak begini ya gitu, itu tuh kayak gimana sih? Mungkin erat kaitannya sama kesehatan mental kali ya, karena kan Menjadi Manusia juga ada irisannya untuk menjaga kesehatan mental gitu. Banyak yang mikir kalau misalnya kita aware akan kesehatan mental itu hanya untuk orang-orang yang kaum privilege lah. Banyak yang masih mikir akses untuk kesehatan mental itu tuh untuk privilege people gitu. Kalau misalnya masih mikir makan doang tuh nggak akan mikir ke sana gitu. Which is somewhat iya gitu. Cuman tuh sebenarnya sama kayak kesehatan fisik, kesehatan mental tuh sama-sama penting. Ketika mentalnya itu nggak baik, gimana caranya bisa hidup, gimana caranya bisa mikir, gimana caranya bisa bekerja, gimana caranya bisa berkehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita juga fisiknya gak bagus, kita juga gak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu tuh hal yang paling basic yang harus orang tuh pay attention tuh sebenarnya, yang kita so encourage gitu. Dari situ ketika emang sudah baik dan sehat, pasti bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Makanya itu yang pengen kita encourage ke teman-teman semua juga yang mau datang ke event, mau nonton konten kita. Kesehatan mental itu tuh penting. Emang gak kelihatan gitu, tapi itu tuh penting banget. Secara unconsciously itu yang mengontrol hidup lu gitu kan. Jadi itu yang harus dipahami bahwa itu tuh sangat fundamental untuk kita as a person. Itu sih yang mau aku, yang kita selalu bilang ke orang-orang juga. Okay. Gitu. Iya, kalau di komputer kayak softwarenya. Iya, kalau udah cuma keren, ya. estetik, kan, ini keyboardnya mas, tapi kalau softwarenya soak, iya, tetap aja nggak berfungsi. betul. Kan. Lemot,
Siapa mau pakai? Ya kan? Penuh memorinya. Iya benar. Ditinggal shutdown gitu. Ya nggak mau juga kan gitu. Jadi perlu balance lah ya gitu. Betul. So kita bukannya berarti mengindahkan bahwa lu jangan mikirin besok makan apa ya. Enggak, tetap realistis. Tetap itu juga physically. Tapi at the same time juga kayak kalau kita mau thriving lah, mungkin I would say kita juga tetap butuh menyeimbangkan tadi hardware-nya dengan software-nya. Betul. Gitu. Okay. Betul. So kalau misalnya nih Mbak Vini, teman-teman di sini pengen ikut merayakan gitu ya, menjadi manusia gitu. Mereka bisa datang ke eventnya itu kapan, di mana, mungkin boleh share nggak? Oke, buat teman-teman yang tadi merasa relate dan mau banget untuk hadir di Hari Menjadi Manusia, sebenarnya semuanya diharapkan hadir ya. Acara kita itu tanggal 1 dan 2 Agustus 2025 di Senayan City Ballroom. Jamnya dari jam 9 sampai malam lah ya. Teman-teman bisa dapetin tiketnya di Goers, ada linknya di goers.co/HMM 2025 atau lihat aja di Instagramnya Hari Menjadi Manusia. Lihat aja di situ, kita bakal update terus. Jadi ya hopefully event ini tuh bisa membantu teman-teman juga sih dengan segala kondisi yang teman-teman lagi rasain. Dan ya ini ajang kita untuk merayakan diri kita as a human gitu. Gua rasa event ini dan social enterprise yang Vini bawain cukup krusial positioningnya terhadap culture anak muda saat ini. Gua harap kalian nge-support ini, datang eventnya rame dan bikin Menjadi Manusia juga lebih sustain, karena nih let's say lu besok menjadi manusia hilang. Lo akan merasa kehilangan sekali sih gitu. Jangan sampai menyesal. Karena gue ngeliat positioning kalian sangat penting sih di youngster di Indonesia gitu. So please support our friends gitu kan. Ya. Yes. Dan hopefully nanti ke depannya juga mungkin kita bisa berkolaborasi ya kan, menjadi manusia dengan segala dinamika relationshipnya. Nama event nanti Manusia Bercinta. Oh baik. Kamu visioner sekali ya saya. Kayaknya harus segera ditutup kalau udah mulai kenyang. Alright. Podcast ketiga hari ini pala gue panas. Paham. Oke. So teman-teman, kalau misalnya kalian merasakan ada manfaatnya dari podcast ini, please subscribe, follow, dan juga please datang sekali lagi ke Hari Menjadi Manusia, our friend, kita support gitu kan. Dan semoga ini juga bisa membantu teman-teman, karena balik lagi, sometimes mungkin teman kita tuh, kalau kita udah susah dapetin teman offline, come on gitu loh. Kalau ada teman online ya udah dijaga gitu loh. Mulailah relationship management mulai dari online dulu kalau emang belum bisa offline. Sehingga nanti pelan-pelan kalian juga bisa berteman di offline dan mungkin besok-besok jadi lebih bisa bercinta. Alright, kalau gitu kami Anes Yaser undur dulu dari Sapio Pato. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you Vini. Bye-bye.